Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahara Natasha dari kelas G Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan interaksi manusia dan komputer memahami pengalaman pengguna. Presentasi ini akan membahas pentingnya interaksi manusia dan komputer dalam menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan efektif. Di sini kita mempelajari, menjelajahi prinsip-prinsip desain, metode evaluasi, serta tren masa depan dalam bidang yang terus berkembang ini. Apa itu interaksi manusia dan komputer? Jadi, interaksi manusia dan komputer itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara sistem berinteraksi dengan komputer. Tujuannya adalah untuk mendesain sistem komputer yang mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. IMK ini berfokus pada perancangan antarmuka pengguna intuitif, memungkinkan komunikasi yang lancar antara manusia dan mesin. Ini melibatkan pemahaman tentang psikologi, kognitif, sosiologi, dan ergonomi. Nah, di sini ada prinsip desain IMK yang efektif. Yang pertama itu kegunaan atau usability. Sistem harus mudah dipelajari, efisien digunakan, dan minimalkan kesalahan pengguna. Ini mencakup kemampuan belajar, efisien, dan memori. Nah, jadi kita tuh di kegunaan ini berguna seberapa mudah sebuah sistem digunakan oleh pengguna. Nah, contohnya itu dalam aplikasi kita ada namanya tombol menu di sini, terus mencarinya di situ. Nah, itu salah satu memudahkan sistem untuk pengguna. Terus yang kedua itu pengalaman pengguna atau UX. Fokusnya pada kepuasan dan emosi pengguna saat berinteraksi dengan produk. Desain harus menarik, relevan, dan bermakna. Lanjut ke aksesibilitas. Desain yang inklusif untuk semua pengguna, termasuk mereka dengan disabilitas. Memastikan bahwa setiap orang menggunakan sistem. Maksudnya itu tuh di nomor 3 ini nih, ketika orang disabilitas ingin menggunakan sistem, maka sebuah sistem tersebut akan menampilkan dengan huruf yang besar, warna dan kontras yang baik untuk para disabilitas. Terus yang terakhir ini umpan balik. Sistem harus memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang status interaksi mereka, respon cepat, dan informasi yang penting. Nah, bermaksud ini semisalnya pengguna mengirim formulir, sistem akan menampilkan pesan seperti data Anda disimpan di dalam web tersebut atau sistem tersebut. Lalu metode evaluasi pengalaman pengguna. Yang pertama, wawancara pengguna, mengumpulkan umpan balik kualitatif langsung dari pengguna untuk memahami kebutuhan mereka. Terus yang kedua, uji kegunaan, mengamati pengguna saat berinteraksi dengan sistem untuk mengidentifikasi masalah kegunaan dan area perbaikan. Terus yang ketiga, survei dan kuesioner, mengumpulkan data kuantitatif dari sejumlah besar pengguna untuk mengukur kepuasan dan preferensi. Dan terakhir, analisis data, menganalisis data perilaku pengguna, misalnya di klik, waktu yang dihabiskan, untuk mengungkapkan pola dan wawasan. Terakhir, tantangan dan tren masa depan dalam IMK. Yang pertama itu augmented atau virtual reality, menciptakan interaksi imersif yang mulus, alami dalam lingkungan digital yang diperkaya. Maksudnya itu seolah-olah pengguna itu di dalam sistem tuh secara langsung di dalam sistem tersebut. Terus kecerdasan buatan AI, mengintegrasi AI untuk interaksi lebih cepat, personal, dan prediktif dengan pengguna.
Bermaksud seperti AI sekarang di zaman sekarang ini makin canggih. Nah, semakin besar pula dia akan semakin berkembang dengan lebih cepat berinteraksi dari sebelumnya. Terus antarmuka natural, mengembangkan interaksi berbasis suara, gerakan, dan emosi yang lebih intuitif daripada sentuhan. Bermaksud bertujuan membuat interaksi itu semirip mungkin dengan cara manusia berkomunikasi dengan alami. Seperti kita suara di Google. Oke Google, saya ingin menampilkan sesuatu. Dan seperti itulah contohnya. Terus yang terakhir, privasi dan etika. Menyikapi masalah privasi data dan dampak etika dari teknologi yang semakin terintegrasi dalam kehidupan kita. Nah, dalam zaman sekarang ini semakin canggih pula AI, semakin canggih pula sebuah sistem. Nah, maka sebuah privasi itu sangat penting. Seperti di dalam sistem itu wajib menggunakan verifikasi 2 kali, seperti mengingatkan pengguna apakah ingin melanjut dalam sebuah yang dia inginkan, seperti mengakses datanya. Nah, di situ sistem atau sesuatu web akan memverifikasi 2 kali. Nah, di sini kesimpulannya, interaksi manusia dan komputer adalah elemen krusial dalam dunia digital kita. Dengan memahami prinsip desain efektif, menerapkan metode evaluasi yang tepat, dan terus beradaptasi dengan tren masa depan, kita dapat menciptakan teknologi yang benar-benar melayani manusia. IMK adalah kunci untuk pengalaman pengguna yang unggul. Desain harus berpusat pada manusia, intuitif dan inklusif. Evaluasi berkelanjutan memastikan relevansi dan efektif. Masa depan IMK penuh dengan potensi inovasi dan tantangan etika. Terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.